Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani di sini. Kali ini untuk mata kuliah manajemen risiko. Kita akan belajar dengan pertemuan satu yaitu mengenai pengertian manajemen risiko dan asuransi. Sebelumnya, marilah kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Ani Kusumaningsih. Saya adalah lulusan Teknik Arsitektur Universitas Udayana dan Magister Manajemen di Unpam. Dan saya pernah bekerja di Bali selama 7 tahun dan di Bank Bali atau di Bank Permata selama 24 tahun. Hobi saya adalah traveling dan kuliner. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Saya kuliner atau traveling ke James Cook University dengan dosen-dosen pamulang waktu itu mengadakan acara kampus visit. Sebelum kita belajar, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita apa sih? Pertama, tujuannya adalah supaya mahasiswa memahami apa pengertian dari manajemen risiko dan asuransi. Yang kedua adalah tentang pengelolaan risiko, dan yang ketiga memahami prinsip dasar asuransi, dan yang terakhir adalah memahami tentang jenis-jenis asuransi. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian atau definisi. Pengertian di sini saya ambil dari pengertian manajemen risiko dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sedangkan untuk definisi menurut ISO nanti bisa dilihat di materi kuliah yang sudah saya berikan di materi online learning. Apa sih yang dimaksud dengan risiko? Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa risiko. Nah, biasanya peristiwa risiko disebut juga dengan risk event. Kemudian, apa yang dimaksud dengan manajemen risiko? Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul. Nah, kalau untuk sebuah bank, risiko biasanya ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional. Apa sih yang dimaksud dengan risiko kredit? Biasanya untuk risiko kredit itu yang akan dilihat adalah kegagalan memenuhi kewajiban kepada bank. Nah, kemudian untuk risiko pasar biasanya dilihat dari posisi neraca dari bank tersebut. Dan termasuk di dalamnya adalah kalau ada perubahan dari harga option. Kemudian risiko likuiditas, nah itu biasanya untuk melihat bank tersebut liquid atau tidak. Artinya ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban. Kemudian risiko operasional biasanya dikaitkan dengan 4 hal, yaitu mengenai proses internal, people atau kesalahan manusia, kemudian sistem, dan yang terakhir adalah eksternal faktor atau kejadian eksternal. Selain itu, ada juga risiko tentang kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategik, di mana risiko-risiko tersebut bisa jadi juga berkaitan antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah jika terjadi risiko operasional, ada kalanya risiko reputasi ikut terpapar atau ikut ada di dalam risiko sebuah bank tersebut. Kemudian, definisi yang lainnya adalah menurut OJK juga, tetapi untuk lembaga jasa keuangan non-bank. Misalnya, salah satunya adalah untuk asuransi. Nah, di sini yang dimaksud risiko apa sih? Nah, risiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Kemudian untuk manajemen risiko itu sendiri hampir sama, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul. Kemudian terkait dengan lembaga non-bank, nah itu risiko yang ada apa saja sih? Ada risiko strategi, ada risiko operasional, ada risiko aset dan liabilities, ada risiko kepengurusan, ada risiko tata kelola. Jadi di sini yang berbeda adalah risiko aset dan liabilities, risiko kepengurusan, dan risiko tata kelola, di mana hal tersebut tidak ada di dalam definisi untuk sebuah bank. Nah, kemudian ada juga risiko dukungan dana, risiko asuransi, dan risiko pembiayaan. Nah, nanti salah satunya yang akan kita bahas adalah mengenai risiko asuransi, karena kita juga membahas mengenai masalah asuransi. Nah, di sini disebutkan risiko asuransi adalah kegagalan
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung. Kemudian yang terakhir adalah definisi dari asuransi, yaitu istilah yang digunakan untuk merujuk tindakan, sistem, atau bisnis, di mana pelindungan finansial atau ganti rugi untuk jiwa, bisa juga untuk properti, kesehatan, dan sebagainya tergantung dari jenis asuransi masing-masing. Oke. Sekarang yang kedua, kita akan membahas mengenai masalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko atau disebut juga manajemen risiko. Nah, di sini biasanya kalau orang berbicara mengenai manajemen risiko, yang tidak kalah pentingnya adalah gambar. Ini biasanya ada gambar seperti ini, melingkar, itu kita sebut sebagai proses manajemen risiko atau siklus. Karena di sini ada dimulai dari siklus yang pertama, yaitu mulai dari identifikasi risiko atau identify risk. Kemudian yang kedua prosesnya adalah assess risk atau pengukuran dari risiko itu sendiri. Yang ketiga prosesnya adalah control risk atau penanganan risikonya seperti apa, mitigasinya seperti apa. Nah, itu masuk ke dalam proses ini. Yang terakhir adalah review. Meskipun kita sudah tangani risikonya, tapi kita harus senantiasa melakukan kajian, mengkaji apakah yang kita lakukan tersebut mitigasinya sudah benar, identifikasinya sudah benar, dan sebagainya. Karena jika dari proses awalnya pun sudah salah, misalnya dalam melakukan identifikasi salah, maka proses yang berikutnya bisa dipastikan juga salah. Sehingga mitigasinya atau penanganannya pun bisa jadi tidak benar dan kurang tepat. Baik, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah mengenai penanganan risiko. Nah, penanganan risiko seperti apa sih? Nah, risiko itu tidak harus diterima. Ya, kita bisa melakukan penghindaran risiko atau risk avoidance. Bisa juga kita menurunkan risiko yang ada, yaitu dengan reduction. Kemudian kita juga bisa menahan risiko atau retention. Nah, selain itu kita juga bisa membagi risiko, yaitu sharing. Nah, yang terakhir adalah kita dengan risk transfer. Nah, risk transfer itu mengalihkan risiko. Salah satu contohnya dengan kita mengikuti asuransi itu adalah merupakan risk transfer. Nah, bisa juga kita dengan proses hedging. Hedging juga melakukan transfer untuk sebuah risiko. Nah, kalau membagi risiko atau risk sharing itu contohnya misalnya kita menabung di sebuah bank. Nah, kita takut nanti bank tersebut misalnya likuiditasnya kurang bagus dan sebagainya. Makanya bisa jadi kita punya tabungan di beberapa bank. Ada bank A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu contoh adalah membagi risiko. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah mengenai prinsip dasar asuransi. Nah, apa saja sih prinsip dasar asuransi? Nah, di sini asuransi meliputi insurable interest, jadi kepentingan untuk diasuransikan. Jadi seseorang melakukan asuransi itu, apa sih kepentingannya? Misalnya, asuransi mobil atau kendaraan. Kepentingannya adalah supaya kalau misalnya nanti terjadi kecelakaan, hilang, dan sebagainya, dia memiliki cover dana. Jadi tetap ada ganti ruginya. Nah, kemudian good faith atau etikat baik. Kenapa harus ada etikat baik? Karena pada saat orang mengasuransikan sesuatu, mereka harus secara jujur memberitahukan apa sih sebenarnya kondisi yang ada pada barang yang diasuransikan, atau kalau jiwa berarti ya jiwanya sendiri. Misalnya dia ikut asuransi kesehatan, ditanya apakah pernah mengidap sakit kronis, kanker dan sebagainya, dia jawab tidak, padahal seharusnya dia memiliki penyakit. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah proximate cause, jadi kausa proksimal. Yang keempat, indemnity atau ganti rugi itu sendiri. Jadi contohnya misalnya seseorang asuransi kesehatan, kemudian suatu saat dia sakit, nah dia dirawat di rumah sakit, kemudian ada biaya yang dikeluarkan, misalnya 100 juta biayanya. Nah, pihak asuransi akan mengganti rugi sesuai dengan apa yang ditagihkan. Itu disebut untuk poin 4 itu indemnity. Nah, kemudian yang kelima adalah pengalihan hak atau perwalian. Nah, ini adalah pengalihan kepada pihak lain. Nah, yang keenam adalah kontribusi. Kontribusi ini biasanya adalah jika nasabah
atau pihak tertanggung itu melakukan asuransi di beberapa tempat, misalnya di 3 perusahaan asuransi. Nah, makanya masing-masing perusahaan asuransi itu akan memberikan kontribusi atau ganti rugi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam klausula atau dalam polisnya. Baik, dan yang terakhir adalah mengenai jenis-jenis asuransi. Nah, jenis asuransi apa sih yang ada di Indonesia? Pertama ada asuransi jiwa, contohnya ada Jiwasraya, kemudian ada Prudensial, dan sebagainya. Kemudian ada asuransi kesehatan, contohnya seperti Astra Life, kemudian Prudensial, Allianz, dan sebagainya. Yang ketiga adalah asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan contohnya adalah seperti Garda Auto, dan itu adalah contoh dari asuransi kendaraan. Ada juga asuransi untuk properti, pendidikan, bisnis, asuransi umum, asuransi kredit, asuransi kelautan, dan asuransi perjalanan. Itu adalah contoh-contoh dari jenis asuransi yang ada di Indonesia. Demikian materi kita hanya sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan bab berikutnya, yaitu ke bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.